Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah hukum itu terasa adil dan masuk akal? Apa cuma karena aturannya ketat? Atau ada hal lain yang lebih dalam, misalnya siapa yang diminta buat menaati aturan itu? Nah, ini pertanyaan fundamental banget yang jadi dasar dari setiap sistem hukum. Oke, jadi hari ini kita bakal kupas tuntas soal kerangka dasar hukum. Kita akan lihat apa aja syarat biar sebuah tindakan itu sah di mata hukum, siapa subjeknya, dan apa itu kapasitas bertindak. Kita juga akan bandingin antara kapasitas yang sempurna dan yang nggak sempurna. Intinya, ada dua pilar utama yang akan jadi fokus kita, yaitu tindakannya dan orang yang melakukannya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Coba bayangin, supaya sebuah hukum itu bisa jalan, dia butuh dua komponen, wajib ada dua-duanya. Yang pertama, harus ada sesuatu yang diperintahkan atau dilarang untuk dilakukan. Yang kedua, harus ada seseorang yang sanggup buat melakukannya. Kalau salah satunya nggak ada, ya hukum itu jadi nggak ada artinya. Nah, pilar pertama ini istilahnya adalah mahkum fih. Gampangnya, mahkum fih ini adalah apanya dari sebuah hukum. Ini soal tindakan spesifik yang jadi objek hukum, entah itu diperintah, dilarang, atau dibolehin. Contohnya, ya kayak tindakan memenuhi janji dalam kontrak, atau bahkan tindakan spesifik dalam ibadah, misalnya sholat. Nah, kalau tadi mahkum fih itu apanya? Pilar kedua ini, mahkum aleh adalah siapanya. Ini nunjuk ke orang atau individu yang jadi sasaran hukum. Dialah yang diharapkan buat patuh dan bertanggung jawab atas hukum tersebut. Baik, sekarang kita dalemin lagi pilar yang pertama, yaitu soal tindakannya. Biar sebuah perintah hukum itu dianggap sah, adil, dan bisa diterima akal, tindakan yang diperintahkan itu harus memenuhi 3 syarat yang krusial banget. 3 syarat ini nih yang jadi jaminan kalau hukum itu rasional, punya kekuatan, dan bukan cuma perintah kosong yang nggak bisa dikerjain. Yuk kita bedah satu persatu. Syarat pertama, harus jelas. Logis kan? Gimana orang bisa taat kalau perintahnya aja nggak jelas, alias ambigu? Contoh klasiknya tuh perintah umum buat mendirikan sholat di dalam Al-Quran. Perintah ini kan sifatnya masih global. Nah, perintah ini baru bisa dilaksanakan setelah Nabi Muhammad menjelaskan detailnya. Gimana caranya, apa aja syaratnya, kapan waktunya. Tanpa kejelasan itu ya mustahil buat dipatuhi. Kedua, perintahnya harus datang dari sumber yang berwenang. Ini soal legitimasi. Makanya kalau kita perhatikan, undang-undang modern itu selalu punya bagian pembukaan yang isinya ngejelasin kalau UU ini disahkan oleh lembaga yang berwenang, kayak parlemen. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan kalau ini bukan aturan sembarangan, ini perintah sah yang wajib ditaati. Dan yang ketiga, ini poin yang fundamental banget. Tindakannya harus mungkin untuk dilakukan. Hukum itu nggak bisa menuntut kita melakukan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena seseorang itu cuma bisa dibebani dengan sesuatu yang sesuai dengan kapasitasnya. Ini adalah inti dari keadilan hukum. Nah, kemustahilan itu ada 2 jenis, dan dua-duanya ditolak oleh hukum. Pertama, yang mustahil secara logis. Contohnya, memerintahkan seseorang untuk duduk dan berdiri di waktu yang bersamaan. Kan nggak mungkin. Kedua, mustahil secara praktis atau kebiasaan. Misalnya, nyuruh orang buat terbang tanpa alat bantu. Keduanya jelas di luar kemampuan manusia dan bikin hukum jadi nggak masuk akal. Oke, pilar pertama tentang tindakan udah kita bahas. Sekarang kita geser ke pilar kedua, yaitu tentang orangnya atau subjek hukumnya. Jadi, apa sih yang bikin seseorang itu bisa dianggap bertanggung jawab secara hukum? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Syarat utamanya adalah orang tersebut harus punya kapasitas buat memahami perintah hukum itu. Dia harus ngerti apa yang diminta dan dari siapa perintah itu datang. Makanya hukum itu nggak berlaku buat anak yang masih sangat kecil, orang yang lagi tidur, atau orang dengan gangguan kejiwaan. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya kapasitas buat paham kewajiban itu. Nah, kemampuan buat memahami dan bertindak ini dalam konsep hukum punya istilah formalnya sendiri. Namanya adalah ahliyah, atau kita kenal juga sebagai kecakapan hukum. Ahliyah ini dibagi jadi 2 jenis utama. Yang pertama adalah ahliyah wujub. Anggap aja ini adalah kapasitas pasif. Ini adalah kelayakan paling dasar yang dimiliki setiap manusia, bahkan sejak dia masih dalam kandungan dalam kondisi tertentu atau begitu dia lahir. Ini adalah kapasitas buat menerima hak dan kewajiban. Contoh paling gampang, seorang bayi pun punya hak buat menerima warisan. Nah, yang kedua ini adalah ahliyah ada atau kapasitas aktif. Kalau yang tadi cuma bisa menerima, yang ini adalah kapasitas untuk melakukan tindakan hukum yang sah dan diakui. Misalnya bikin perjanjian jual beli, melangsungkan pernikahan, atau bahkan dimintai pertanggungjawaban pidana.
Kapasitas ini landasannya adalah akal dan kemampuan membedakan mana yang baik dan buruk. Terus pertanyaannya, gimana ahliah ada atau kapasitas bertindak ini berkembang? Apakah ini kayak saklar lampu yang tiba-tiba on pas kita dewasa? Oh, ternyata enggak. Kapasitas ini tuh ada dalam sebuah spektrum. Dia berkembang secara bertahap. Tabel ini ngejelasin spektrum itu dengan sangat baik. Coba kita lihat. Di tingkat paling bawah, tidak ada. Contohnya anak yang masih sangat kecil. Semua tindakan hukumnya dianggap batal. Dia mungkin harus ganti rugi kalau merusak barang orang, tapi dia nggak bisa dihukum secara fisik. Naik satu tingkat ada kapasitas tidak sempurna. Ini untuk anak yang sudah mumayyiz, artinya udah bisa bedain mana yang untung, mana yang rugi. Tindakannya ada yang sah, ada yang butuh izin wali. Baru di tingkat teratas, sempurna, yaitu orang dewasa yang berakal sehat, dia bertanggung jawab penuh atas semua perbuatannya. Nah, bagian yang kapasitas tidak sempurna ini menarik banget buat kita lihat lebih detail. Seorang anak yang sudah mumayyiz atau bisa membedakan, itu ternyata secara hukum boleh loh melakukan beberapa jenis transaksi sendirian. Bahkan tanpa perlu izin dari wali atau orang tuanya. Transaksi apa aja? Yaitu tadi, kayak menerima hadiah, hibah, atau sedekah. Intinya, semua transaksi yang sifatnya murni menguntungkan buat dia tanpa ada resiko kerugian sedikit pun. Pada akhirnya, semua kerangka hukum yang rumit ini, mulai dari syarat tindakan sampai tingkatan kapasitas manusia, itu semua bermuara pada satu prinsip inti yang indah ini. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum itu dibuat bukan untuk menyusahkan, tapi untuk dijalankan. Dan karena itu, hukum harus rasional, adil, dan manusiawi, sesuai dengan kapasitas manusia. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan ini? Hukum itu ternyata bukan sekedar teks kaku di atas kertas. Ia adalah sebuah interaksi dinamis antara aturan yang jelas dan masuk akal dengan kapasitas manusia yang beragam untuk memahaminya. Pengakuan bahwa tanggung jawab hukum itu berkembang seiring dengan akal dan kedewasaan adalah fondasi dari keadilan. Nah, pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng adalah, sejauh mana jejak-jejak prinsip fundamental ini bisa kita lihat dalam sistem hukum modern yang ada di sekitar kita sekarang?